Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Rismawati Ramdhani. Di video ini, saya akan melanjutkan materi aljabar abstrak. Kali ini kita akan belajar tentang grup. Di video sebelumnya, di salah satu video di channel HRTV Official, saya membahas tentang operasi biner. Yang mana materi operasi biner ini sangat terkait dengan grup. Setelah mempelajari materi operasi biner, kita mengetahui beberapa sifat dari beberapa operasi biner. Di antaranya adalah sifat komutatif, sifat asosiatif, adanya unsur identitas, dan adanya inverse dari unsur-unsur dalam himpunan yang diberikan berdasarkan operasi yang diberikan. Kali ini kita akan membahas tentang grup. Definisinya adalah seperti ini. Suatu himpunan tak kosong G beserta operasi biner bintang dinotasikan dengan notasi ini. Dikatakan grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, operasi biner bintang bersifat asosiatif. Yang kedua, terdapat unsur E di G sehingga A bintang E sama dengan A dan E bintang A sama dengan A untuk setiap A di G. Dengan kata lain, himpunan G dengan operasi biner bintang memiliki unsur identitas. Aksioma yang ketiga adalah untuk setiap unsur A di G, terdapat unsur A aksen di G, sehingga A bintang A aksen sama dengan E dan A aksen bintang A sama dengan E. Dengan kata lain, setiap unsur di G memiliki inverse terhadap operasi bintang. Selanjutnya, ada beberapa istilah dalam grup yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, elemen E pada aksioma A2 disebut sebagai unsur identitas untuk operasi biner himpunan G. Di mana notasi E bintang A menyatakan E identitas kiri dan A bintang E menyatakan E identitas kanan. Elemen A aksen pada A3 disebut inverse dari A terhadap operasi bintang pada himpunan G, di mana notasi A aksen bintang A sama dengan E menyatakan inverse kiri, dan A bintang A aksen sama dengan E menyatakan inverse kanan. Suatu grup dengan operasi biner penjumlahan disebut grup aditif. Suatu grup dengan operasi biner perkalian disebut grup multiplikatif. Dan suatu grup dikatakan abelian jika operasi biner padanya bersifat komutatif, yakni A bintang B sama dengan B bintang A untuk setiap A dan B di G. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh 1, himpunan semua bilangan bulat yang dinotasikan dengan Z, himpunan semua bilangan rasional Q, himpunan semua bilangan real, dan himpunan semua bilangan kompleks merupakan grup aditif abelian. Ya, di sini saya akan jelaskan bahwa himpunan-himpunan ini terhadap operasi penjumlahan merupakan grup karena memenuhi ketiga aksioma, A1, A2, dan A3. Juga memenuhi sifat komutatif sehingga disebut sebagai grup abelian. Pertama, saya akan jelaskan bahwa semua himpunan ini terhadap operasi penjumlahan memenuhi sifat asosiatif. Untuk setiap unsur A, B, dan C di masing-masing himpunan ini, jika kita jumlahkan A dengan B terlebih dahulu, kemudian hasil penjumlahannya kita jumlahkan lagi dengan C, akan sama hasilnya dengan ketika kita menjumlahkan B dengan C terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan A dengan hasil penjumlahan antara B dengan C. Seperti itu, yang menunjukkan bahwa sifat asosiatif terhadap penjumlahan berlaku. Selanjutnya, kita juga akan buktikan aksioma yang kedua, yaitu himpunan-himpunan ini terhadap operasi penjumlahan memiliki unsur identitas, yang mana unsur identitasnya adalah 0.
Karena untuk setiap A di masing-masing himpunan tersebut, jika kita jumlahkan A dengan 0, akan menghasilkan A itu sendiri. Juga, 0 ditambah A sama dengan A. Selain itu, juga setiap unsur di masing-masing himpunan ini memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan, ya. Di mana inverse-nya ini adalah inverse dari A itu adalah min A untuk setiap A di himpunan-himpunan ini. Karena ketika kita jumlahkan A dengan min A akan menghasilkan unsur identitas, yaitu 0 gitu. Juga dia bersifat komutatif ya, karena memang setiap kita ambil A dan B di himpunan ini akan berlaku bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A, seperti itu. Contoh kedua, himpunan bilangan rasional positif dan bilangan real positif juga merupakan grup multiplikatif abelian. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena himpunan-himpunan ini terhadap operasi perkalian memenuhi sifat grup, ya, memenuhi ketiga aksioma grup. Juga berlaku sifat komutatif, sehingga disebut sebagai grup abelian. Ya, sekarang saya akan jelaskan kenapa himpunan ini memiliki sifat asosiatif terhadap operasi perkalian, karena ketika kita mengambil 3 unsur A, B, dan C di sini ya, di sini maupun di sini, maka ketika saya kalikan A dengan B terlebih dahulu, kemudian hasilnya saya kalikan dengan C, akan sama dengan ketika saya mengalikan B dengan C terlebih dahulu, kemudian saya kalikan A dengan hasil kali antara B dengan C. Kemudian, himpunan Q plus dan R plus terhadap operasi perkalian juga memiliki unsur identitas, yaitu 1. Karena jika kita ambil sembarang unsur A di Q plus maupun di R plus, A dikalikan dengan 1 akan menghasilkan A itu sendiri, juga 1 dikali A sama dengan A. Kemudian, setiap unsur di sini juga memiliki inverse terhadap operasi perkalian, di mana inverse-nya adalah inverse dari A adalah 1 per A untuk setiap A di sini, gitu. Ya. Nah, dan 1 per A-nya juga akan ada di sini, gitu. Selanjutnya contoh ketiga, himpunan bilangan real terhadap operasi perkalian bukan merupakan grup. Untuk menunjukkan bahwa ini bukan grup, kita cukup memberikan satu contoh penyangkal, satu contoh di mana salah satu aksiomanya tidak terpenuhi. Gitu. Walaupun mungkin ada lebih dari satu aksioma yang tidak terpenuhi, tapi kita cukup memberikan satu contoh saja. Aksioma manakah yang tidak terpenuhi? Apakah A1, A2, atau A3? Coba Anda pikirkan. Ya, aksioma A3 yang tidak terpenuhi. Ada suatu unsur di himpunan bilangan real yang tidak memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Namun, sebelum kita menguji apakah suatu unsur ini memiliki inverse, kita harus tahu terlebih dahulu unsur identitas dari himpunan tersebut terhadap operasi perkalian. Nah, unsur identitas terhadap operasi perkalian pada himpunan bilangan real adalah 1. Karena untuk setiap anggota dari himpunan bilangan real, jika dikalikan dengan 1 menghasilkan dirinya sendiri. Ya, jadi untuk setiap A di R, A dikali 1 sama dengan A, dan 1 dikali A sama dengan A. Namun, perhatikan unsur 0, ya. Unsur 0 ini tidak memiliki inverse, karena tidak ada bilangan real X yang memenuhi 0 dikali X sama dengan 1, ya. Jadi, apapun bilangan real X-nya, jika dia dikalikan dengan 0, tidak akan pernah menghasilkan 1, ya. Karena setiap unsur di himpunan bilangan real jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Seperti itu. Jadi, 0 tidak memiliki inverse. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa himpunan semua bilangan real terhadap operasi perkalian bukan merupakan grup. Contoh selanjutnya, himpunan semua bilangan bulat positif terhadap operasi penjumlahan bukan grup. Apa alasannya? Aksioma mana yang tidak terpenuhi? Aksioma kedua. Karena memang
himpunan ini ya, himpunan bilangan bulat positif terhadap operasi penjumlahan tidak memiliki unsur identitas. Ya, karena memang tidak ada suatu elemen di Z plus ya, elemen E sedemikian rupa sehingga setiap elemen A di Z plus akan menghasilkan A ditambah E sama dengan A. Bagaimana dengan unsur 0? Bukankah setiap bilangan bulat jika ditambahkan dengan 0 menghasilkan bilangan itu sendiri? Benar, namun 0 bukan elemen dari Z plus, bukan bilangan bulat positif. Ya, sedangkan syarat dari suatu unsur dikatakan unsur identitas adalah unsur tersebut haruslah ada di himpunan yang diberikan. Seperti itu. Contoh berikutnya. Himpunan ini Z plus digabung dengan himpunan yang berisi 0 ya. Ini merupakan himpunan semua bilangan bulat tak negatif. Ya. Himpunan ini terhadap operasi penjumlahan, bukan grup. Kenapa? Apakah karena tidak memiliki unsur identitas juga? Bukan. Himpunan ini memiliki unsur identitas terhadap operasi penjumlahan. Apa unsur identitasnya? 0. Ya. Karena 0 ada di sini dan setiap unsur A di sini dijumlahkan dengan 0 sama dengan A. Ya. Lalu aksioma mana yang tidak berlaku sehingga himpunan ini bukan grup terhadap operasi penjumlahan? Yaitu aksioma yang ketiga. Kenapa? Salah satunya adalah 2 tidak memiliki inverse. Ya, perhatikan unsur yang jika ditambahkan dengan 2 menghasilkan identitas adalah min 2. Ya, sedangkan min 2 tidak ada di himpunan ini. Seperti itu, ya. Dan sebetulnya ini berlaku tidak hanya untuk unsur 2 saja ya. 1, 3 dan seterusnya mungkin ya, kecuali 0 gitu. Semua bilangan di sini kecuali 0 tidak memiliki inverse. Namun kita dapat memberikan satu saja contoh penyangkal gitu. Tidak perlu semuanya kita tuliskan. Cukup satu saja contoh penyangkal yang mengakibatkan bahwa operasi ini himpunan ini bukan grup terhadap operasi penjumlahan. Dengan kata lain, himpunan ini memiliki unsur identitas terhadap operasi penjumlahan, yaitu 0. Namun, tidak ada unsur X di himpunan ini yang memenuhi 2 ditambah X sama dengan 0. Contoh 6, himpunan bilangan bulat positif terhadap operasi perkalian bukan grup. Apa alasannya? Aksioma mana yang tidak terpenuhi? Aksioma 1 terpenuhi. Karena operasi perkalian pada bilangan-bilangan bulat positif bersifat asosiatif. Lalu bagaimana dengan aksioma yang kedua? Apakah terpenuhi? Apakah himpunan bilangan bulat positif terhadap operasi perkalian memiliki unsur identitas? Apakah ada suatu elemen dari himpunan bilangan bulat positif E ya, sehingga apapun unsur A-nya jika dikalikan dengan E menghasilkan dirinya sendiri. Ternyata ada, yaitu 1 ya. Artinya aksioma yang kedua terpenuhi. Lalu bagaimana dengan aksioma yang ketiga? Apakah ada unsur di Z plus yang tidak memiliki inverse? Ternyata ada. Contohnya adalah 3. 3 tidak memiliki inverse karena tidak ada bilangan bulat X sehingga kalau kita kalikan X dengan 3 menghasilkan 1. Ya. Jadi sekali lagi, himpunan Z plus ini memiliki unsur identitas terhadap operasi perkalian, yaitu 1. Namun, tidak ada unsur X di Z plus yang memenuhi 3 dikali X sama dengan 1. Ya.
Berikutnya, himpunan semua matriks berukuran M kali N dengan entry-entry-nya adalah bilangan-bilangan real terhadap operasi penjumlahan matriks adalah grup abelian. Artinya dia merupakan grup yang bersifat komutatif. Kita dapat cek bahwa setiap kita ambil 3 buah matriks, A, B, dan C, berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Dia berlaku sifat asosiatif, ya. Lalu, himpunan ini juga memiliki unsur identitas terhadap operasi penjumlahan, yaitu matriks 0, ya. Dan setiap matriks berukuran M kali N dengan entry bilangan real memiliki inverse, ya, yaitu inverse dari A adalah min A untuk setiap matriks A berukuran M kali N dan entry-entry-nya bilangan real. Ya, di mana min A ini menyatakan bahwa setiap entry yang bersesuaian merupakan minus dari entry-entry yang ada di A. Seperti itu ya, jadi seperti ini notasinya. Selain itu, untuk setiap matriks A dan B berukuran M kali N dengan entry-entry bilangan real, berlaku A plus B sama dengan B plus A, sehingga memenuhi sifat komutatif, sehingga grup ini juga disebut sebagai grup abelian. Selanjutnya, contoh 8. Himpunan semua matriks berukuran N kali N dengan entry bilangan real terhadap operasi perkalian matriks bukan merupakan grup. Apa alasannya? Salah satu alasannya adalah matriks 0 tidak memiliki inverse. Perhatikan bahwa unsur identitas dari himpunan matriks ini terhadap operasi perkalian matriks adalah matriks identitas yang berukuran N kali N. Tetapi tidak ada matriks A berukuran N kali N sehingga matriks A dikali matriks 0 sama dengan matriks identitas. Ya, apapun matriksnya kalau dikalikan dengan 0 akan menghasilkan matriks 0 lagi. Ya, bukan matriks identitas. Seperti itu. Ya. Berikutnya, contoh 9. Himpunan bilangan real R dengan operasi pagar yang didefinisikan seperti ini. A pagar B sama dengan AB ditambah A ditambah B, dengan AB ini adalah menyatakan hasil perkalian biasa antara A dan B, dan plus ini menyatakan operasi penjumlahan biasa. Ya. Nah, lalu himpunan ini terhadap operasi ini bukan merupakan grup. Alasannya? Karena min 1 tidak memiliki inverse. Himpunan bilangan real dengan operasi pagar memiliki unsur identitas yaitu 0. Namun tidak ada bilangan real X sehingga min 1 dioperasikan pagar dengan X sama dengan 0. Ya. Dan pembahasan mengenai bagaimana diperoleh 0 sebagai unsur identitas, lalu kemudian bagaimana kita bisa membuktikan bahwa min 1 ini tidak memiliki inverse, itu sudah dibahas di video yang berjudul Operasi Biner di channel HRTV Official. Jadi untuk yang belum menonton, silakan untuk ditonton terlebih dahulu ya, materi operasi biner. Selanjutnya, contoh 10. Himpunan semua bilangan real selain min 1 terhadap operasi pagar, ya, dengan operasi yang sama definisinya seperti pada contoh 9, ya, merupakan suatu grup. Kita akan cek untuk uji sifat asosiatif, ya, kita melakukan uji sifat asosiatif, kita ambil sembarang A, B, dan C di himpunan ini, maka ya A pagar B, pagar C akan menghasilkan ini. Ini diperoleh dengan mensubstitusikan nilai A pagar B dari definisi di sini. Ya. A pagar B adalah AB ditambah A ditambah B, saya substitusikan ke sini ya, lalu dioperasikan pagar lagi dengan C, seperti ini. Lalu, nilai ini menjadi satu kesatuan ya, yang kemudian saya operasikan pagar dengan C berdasarkan operasi ini, maka kita dapatkan hasil operasi pagar ini adalah ini dikali ini, ditambah ini, ditambah ini. Jadi seperti ini.
Lalu kita sederhanakan, kita operasikan AB dengan C, A dengan C, B dengan C, ya. Lalu kita hilangkan kurung ini dan ini, maka kita dapatkan seperti ini. ABC plus AC plus BC plus AB plus A plus B plus C, yaitu yang merupakan hasil operasi ini. Nah, lalu kita harus cek bagaimana kalau kita melakukan operasi B dan C terlebih dahulu, lalu A dioperasikan terhadap hasil operasi antara B dengan C. Ya, jadi di sini kita tuliskan dulu A, lalu dipagarkan dengan hasil operasi antara B dengan C. Berdasarkan definisi ini, maka kita dapatkan B pagar C adalah BC plus B plus C. Dan saya tuliskan di sini, lalu kita operasikan A dengan bilangan ini secara keseluruhan. Ya, dengan menggunakan definisi ini juga, sehingga didapatkan hasil operasinya adalah A dikali ini, ditambah A, ditambah ini. Yang saya tulis di baris kedua pada bagian ini. Lalu kita operasikan, ya, kita sederhanakan, kita kalikan A dengan BC, kita kalikan A dengan B, kita kalikan A dengan C, dihasilkan ini. Lalu A yang ini saya tulis ulang ke sini, lalu BC plus B plus C-nya saya hilangkan kurung buka dan kurung tutupnya, maka didapatkan ini. Karena operasi penjumlahan pada bilangan-bilangan real bersifat komutatif, maka kita bisa ubah beberapa posisi dari beberapa bilangan di sini, ya. Misalnya di sini AC-nya saya pindahkan ke sini, ya, sehingga saya dapatkan nilai yang sama dengan ini persis, gitu. Ya. Jadi yang AC-nya saya pindah ke sini, AB-nya saya pindah ke sini, lalu A-nya saya pindah ke sini, BC saya pindah ke sini, B saya pindah ke sini, dan C disimpan di sini. Maka kita dapat melihat bahwa nilai ini sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa operasi pagar terhadap himpunan semua bilangan real kecuali min 1 bersifat asosiatif. Sehingga aksioma A2 terpenuhi. Selanjutnya kita akan melakukan uji unsur identitas dan uji inverse. Nah, himpunan ini, ya, terhadap operasi ini memiliki unsur identitasnya itu 0. Selain itu, unsur A memiliki inverse terhadap operasi pagar ini pada himpunan ini, di mana inverse dari A adalah min A per A plus 1 untuk setiap A di himpunan ini. Dan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan nilai unsur identitas 0 dan bagaimana kita bisa mendapatkan nilai inverse dari A adalah ini, sudah dibahas juga di video sebelumnya yang berjudul operasi biner. Silahkan Anda cek videonya. Ya, selanjutnya contoh 11, himpunan semua bilangan rasional positif dengan operasi bintang, ya, di mana definisi dari operasi bintangnya adalah seperti ini, A bintang B sama dengan A dikali B per 2. Untuk setiap A dan B di himpunan ini merupakan suatu grup. Yang pertama, kita akan melakukan uji sifat asosiatif. Kita ambil sembarang unsur A, B, dan C di himpunan ini, lalu kita tentukan operasi dari A dengan B, ya. Maka kita lihat untuk baris pertama, operasi dari A kali B ini berdasarkan definisi ini kita dapatkan AB per 2. Lalu hasil ini dioperasikan lagi dengan C. Maka kita lakukan hal yang sama berdasarkan definisi ini, ya. Maka kita dapatkan hasil operasi ini dengan C adalah ini dikali C dibagi 2. Seperti ini. Yang mana kalau kita sederhanakan nilainya menjadi A kali B kali C per 4. Lalu bagaimana dengan nilai ini? B dikali C terlebih dahulu, lalu A-nya dioperasikan dengan hasil operasi antara B dengan C. Berdasarkan definisi ini, kita akan dapatkan B dioperasikan dengan C adalah BC per 2. Ya. Lalu kita operasikan A dengan BC per 2, menghasilkan A dikali BC per 2 dibagi 2. Lalu kita sederhanakan menjadi ABC per 4. Dan nilainya sama dengan ini, artinya kita sudah simpulkan bahwa ini sama dengan ini, artinya
Operasi bintang terhadap himpunan bilangan rasional positif bersifat asosiatif. Selanjutnya kita akan melakukan uji identitas. Kita akan menguji apakah himpunan semua bilangan rasional positif terhadap operasi bintang memiliki unsur identitas. Di sini yang saya lakukan adalah melakukan alur mundur. Jadi seandainya himpunan semua bilangan rasional terhadap operasi bintang ini memiliki unsur identitas, saya akan mencari terlebih dahulu unsurnya itu apa, seperti itu. Untuk mengetahui unsur identitasnya apa, di sini saya melakukan uji identitas kiri dan uji identitas kanan. Jadi di sini saya misalkan unsur identitasnya adalah E, maka saya akan dapatkan nilai E ini dari dua persamaan, yaitu A bintang E sama dengan A dan E bintang A sama dengan A, yang merupakan identitas kiri dan identitas kanan. Cara lain untuk melakukan uji identitas dan juga uji inverse adalah membuktikan terlebih dahulu bahwa operasi bintang ini terhadap himpunan ini berlaku sifat komutatif, sehingga ketika kita ingin menentukan uji identitas, kita cukup melakukan uji identitas kiri, sehingga tidak perlu dilakukan uji identitas kanan. Dan sebaliknya. Begitu juga ketika kita mau melakukan uji inverse, kita cukup melakukan uji inverse kiri. Atau sebaliknya ya, kita cukup melakukan satu jenis uji inverse tanpa melakukan yang sebaliknya, gitu. Karena ketika kita sudah membuktikan bahwa sifat komutatif terpenuhi, artinya ketika kita melakukan uji identitas kiri, sama maknanya dengan uji identitas kanan pun terpenuhi. Dan sebaliknya, jika kita membuktikan identitas kanan, artinya identitas kiri pun terpenuhi. Juga untuk inverse, ketika kita membuktikan inverse kiri, maka inverse kanan pun akan terpenuhi dan sebaliknya. Namun di sini saya berikan contoh ketika saya tidak memberikan bukti untuk sifat komutatifnya, ya. Maka di sini kita perlu melakukan uji identitas kiri maupun kanan, juga inverse kiri maupun kanan. Sekarang kita akan mulai melakukan uji identitas. Di sini kita gunakan cara yang pertama, yaitu kita akan menentukan nilai E berdasarkan identitas kiri dan identitas kanan, yaitu berdasarkan persamaan A bintang E sama dengan A dan E bintang A sama dengan A. Jadi di sini saya andaikan bahwa operasi bintang ini memiliki unsur identitas di himpunan ini, sebut saja unsurnya adalah E. Yang akan kita cari adalah E-nya itu berapa gitu ya. Nah, karena E merupakan unsur identitas di himpunan ini terhadap operasi ini, maka akan berlaku ini. A bintang E sama dengan A dan juga sebaliknya, E bintang A sama dengan A untuk setiap A di himpunan bilangan ini. Kemudian, kita ambil yang kiri dulu ya. Ketika A bintang E sama dengan A, maka akan mengakibatkan bahwa AE per 2-nya sama dengan A. Ini diperoleh dengan mengganti ini menjadi ya, berdasarkan operasi yang diberikan ya. Nah, oke. Selanjutnya, kita bagi kedua ruas dari persamaan 1 dengan A. Bolehkah kita membaginya? Boleh, karena A-nya ini tidak akan sama dengan 0. Kenapa? Karena A-nya ada di Q plus ya. A-nya merupakan bilangan-bilangan positif. Ya. Jadi kita bagi kedua ruas dengan A akan mengakibatkan E per 2 sama dengan 1. Dan ini akan mengakibatkan E-nya sama dengan 2. Dengan cara yang sama, ketika saya mensubstitusikan nilai ini, ya, maka akan saya dapatkan kembali bahwa E-nya adalah 2. Ya. Nah, selanjutnya, kita klaim bahwa unsur identitas dari operasi bintang ini pada unsur ini adalah E sama dengan 2. Ya. Nah, pembuktian bahwa himpunan bilangan rasional positif terhadap operasi bintang ini memiliki unsur identitas dimulai dari sini ya pembuktiannya. Jadi yang bagian atas yang diberi kotak itu adalah coretan kita gitu. Sedangkan pembuktian kita dimulai dari sini ya, dimulai dengan mengklaim bahwa himpunan tersebut terhadap operasi yang diberikan ini memiliki unsur identitas. Lalu kita berikan nilai dari unsur identitasnya berdasarkan coretan yang telah kita lakukan. Kemudian kita buktikan bahwa klaim kita ini benar. Bagaimana membuktikannya? Kita ambil sembarang unsur A di Q plus ya, lalu kita operasikan A dengan E.
A bintang E sama dengan A bintang 2, di mana berdasarkan definisi dari operasi bintang, yaitu A bintang B sama dengan A dikali B per 2 untuk setiap A dan B di himpunan bilangan rasional positif, maka A bintang 2 sama dengan A dikali 2 per 2, yaitu sama dengan A. Juga E bintang A sama dengan 2 bintang A sama dengan 2 dikali A dibagi 2 sama dengan A. Jadi terbukti bahwa untuk setiap unsur A di himpunan bilangan rasional positif berlaku A bintang 2 sama dengan A dan 2 bintang A sama dengan A. Selain itu, 2 juga merupakan suatu unsur pada himpunan bilangan rasional positif. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa 2 merupakan unsur identitas dari operasi bintang pada himpunan bilangan rasional positif. Sehingga klaim kita terbukti, maka aksioma A2 terpenuhi. Selanjutnya kita akan uji aksioma yang ketiga, kita akan lakukan uji inverse, kita lakukan alur mundur, yaitu kita akan membuat coretan untuk mendapatkan nilai inverse dari unsur-unsur di himpunan bilangan rasional positif terhadap operasi bintang jika unsur tersebut memiliki inverse. Saya andaikan setiap unsur A di Q plus memiliki inverse pada operasi bintang, sebut saja inverse-nya adalah A aksen, maka berdasarkan definisi inverse, haruslah A bintang A aksen sama dengan unsur identitas, yaitu 2, dan juga haruslah A aksen bintang A sama dengan 2 untuk setiap A di Q plus. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai A aksen berdasarkan kedua persamaan ini. Ya, jadi dari persamaan sebelah kiri yaitu A bintang A aksen sama dengan 2, kita punya persamaan yang ekivalen dengan cara mensubstitusikan nilai A bintang A aksen berdasarkan definisi operasi bintang, ya didapatkan A bintang A aksen sama dengan A dikali A aksen per 2, ya. Sehingga kita dapatkan persamaan kedua untuk bagian kiri yaitu A dikali A aksen per 2 sama dengan 2. Lalu kita sederhanakan, kita pindahkan ruas nilai A dengan setengah ke ruas kanan sehingga kita dapatkan A aksen sama dengan 4 per A. Lalu dari persamaan kedua yaitu A aksen bintang A sama dengan 2, kita dapatkan persamaan kedua yaitu A aksen dikali A per 2 sama dengan 2 diperoleh dengan mensubstitusikan operasi bintang, ya. Lalu dengan cara yang sama dengan memindahkan nilai A per 2 ke ruas kanan, kita dapatkan A aksen sama dengan 4 per A. Dengan demikian, dari kedua persamaan ini, yaitu inverse kiri dan inverse kanan, kita dapatkan nilai inverse dari A adalah 4 per A untuk setiap A di Q plus. Jadi, berdasarkan coretan ini, kita sudah berhasil mendapatkan nilai inverse dari unsur A untuk setiap A di Q plus. Nah, selanjutnya kita akan memulai membuktikan bahwa aksioma A3 terpenuhi dengan cara kita klaim bahwa untuk setiap A di Q plus, A memiliki inverse pada Q plus terhadap operasi bintang, yaitu inverse dari A adalah 4 per A, yang mana nilai ini sudah kita dapatkan dari coretan yang kita lakukan. Kemudian kita buktikan bahwa klaim kita ini benar. Kita akan buktikan bahwa 4 per A ini adalah inverse dari A. Ambil sembarang A elemen Q plus, maka A dioperasikan dengan 4 per A akan menghasilkan A dikali 4 per A per 2, ya. Ya, ini dari definisi operasi bintang ini. Dan ini kalau kita sederhanakan, ini ada A dibagi A menjadi 1, lalu di sini ada 4, di sini ada 2. 4 dibagi 2, 2. Ya. Lalu sebaliknya 4 per A dioperasikan bintang dengan A akan menghasilkan 4 per A dikali A per 2, seperti ini. Dan kita sederhanakan, di sini ada A dibagi A menjadi 1, lalu 4 dibagi 2 menjadi 2. Maka kita lihat bahwa A bintang 4 per A adalah unsur identitas, dan 4 per A dioperasikan dengan A menghasilkan unsur identitas. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa 4 per A juga merupakan elemen dari Q plus, ya.
Karena A merupakan bilangan rasional positif, maka 4 per A juga merupakan bilangan rasional positif, sehingga 4 per A merupakan elemen dari Q+. Ya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa setiap unsur A di himpunan ini ya memiliki inverse terhadap operasi bintang, di mana inversenya itu adalah 4 per A, yang juga merupakan unsur dari Q+. Ya, sehingga artinya aksioma 3 terpenuhi di sini. Dengan demikian, karena himpunan Q+ dengan operasi bintang memenuhi aksioma 1, 2, dan 3, maka kita dapat simpulkan bahwa himpunan bilangan rasional positif dengan operasi bintang ini dengan operasinya seperti ini, didefinisikan seperti ini, ya, merupakan suatu grup. Baik, itu tadi materi tentang grup yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk subscribe channel HRTV Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.